Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Derianto di pertemuan kita di mata kuliah praktikum perpajakan minggu ini. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang pengertian dari fiskus ya. Oke, kita lanjut. Pengertian fiskus. Pemerintah yang berhak memungut pajak berdasarkan undang-undang perpajakan disebut dengan fiskus, yang berasal dari kata fiskal gitu ya, yang berarti kantong tempat menyimpan uang. Departemen Keuangan dengan jajarannya, misalnya Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi kantor-kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia, itu juga kantor-kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan di seluruh Indonesia, juga kantor-kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak di seluruh Indonesia, kantor-kantor penyuluhan pajak di seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan kantor-kantor inspeksi bea cukai di seluruh Indonesia, Direktorat Jenderal Moneter dengan pajak ekspor, Gubernur atau Kepala Daerah tingkat 1 dengan kantor-kantor Dinas Pendapatan Daerah, Bupati atau Wali Kota Daerah tingkat 2 dengan kantor-kantor Dinas Pendapatan Daerah. Wewenang Fiskus, khusus wewenang Fiskus dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang berkaitan dengan melakukan penyuluhan kepada wajib pajak. Itu juga melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan asas praduga tidak bersalah, menindaklanjuti hasil verifikasi atau penelitian, melakukan penyidikan, penagihan pajak, hak mendahului, hak mengurangi, dan menghapus sanksi. Kewajiban fiskus yaitu kewajiban umum dan kewajiban khusus. Untuk kewajiban umum, yaitu melayani wajib pajak dalam pendaftaran sebagai wajib pajak. Selanjutnya adalah melayani wajib pajak dalam mengambil SPT PPh tahunan, PPh masa, SPT PPN masa. Selanjutnya adalah melayani wajib pajak dalam menyampaikan SPT PPh tahunan, SPT PPh tahunan, terus SPT PPh masa, SPT PPN masa, itu juga sekaligus dengan memberikan tanda terima. Terus juga melayani wajib pajak dalam mengajukan keberatan termasuk menyampaikan banding, melayani wajib pajak dalam menyampaikan permohonan restitusi baik pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, melayani wajib pajak yang mengajukan permohonan kompensasi atas pembayaran lebih gitu ya. Terus juga melayani wajib pajak yang mengajukan permohonan cicilan atas tunjangan pajak. Terus juga melayani wajib pajak dalam mengajukan pembetulan atas SPT yang telah disampaikan. Terus juga kewajiban menerbitkan surat-surat keputusan, melayani wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP, melayani wajib pajak yang mengajukan permohonan penggabungan pungutan dan pembayaran PPN, sentralisasi pungutan PPN. Nah, untuk kewajiban khusus, kewajiban bagi para pejabat kantor pelayanan pajak, termasuk aparatur pemeriksaan dan penyidikan Direktorat Jenderal Pajak. Kewajiban khusus juga ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan wajib pajak, seperti bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga. Untuk sanksi pidananya, sanksi tindak pidana meliputi sanksi pidana pelanggaran, sanksi pidana kejahatan yang termasuk tindakan pelanggaran yang menyampaikan surat pemberitahuan, tidak menyampaikan surat pemberitahuan, terus menyampaikan surat pemberitahuan tapi isinya tidak benar, itu juga termasuk. Juga yang termasuk tindakan pidana kejahatan lainnya, misalnya tidak mendaftarkan diri atau menyampaikan, terus juga menggunakan tanpa hak gitu ya, nomor NPWP orang pribadi gitu ya, atau badan, terus tidak menyampaikan surat pemberitahuan, menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar, menyampaikan pembukuan atau pencatatan yang dibuat-buat atau dipalsukan, tidak menyelakkan pembukuan atau pencatatan, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Salam.